Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Semoga sehat dalam menjalani semua aktivitasnya. Dan marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita. Dan mari juga kita kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kekasih Allah. Dan kita mohon kepada Allah dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapat syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Yuk teman-teman, saksikan kisah ini. Semoga kisah ini bermanfaat. Terima kasih yang sudah bersedia menonton video ini. Semoga kelak keturunan kita tidak termasuk orang-orang yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam sebuah perjalanan riset, beberapa mahasiswi dan guru pergi ke sebuah perkampungan untuk menyaksikan tempat-tempat peninggalan sejarah. Ketika bis telah sampai, lokasi tempat bersejarah itu seperti tempat terisolasi, terasing, dan penduduknya sedikit. Maka para siswi dan guru pun turun. Mereka mulai menyaksikan berbagai peninggalan bersejarah dan menulis apa yang mereka lihat. Pada awalnya mereka berkumpul untuk menyaksikan peninggalan sejarah tersebut. Namun beberapa saat kemudian mereka berpencar. Setiap mereka memilih satu lokasi yang dikagumi. Kemudian mereka memperhatikannya. Ada seorang siswi yang serius menulis maklumat tentang peninggalan sejarah tersebut. Ia pergi jauh meninggalkan tempat perkumpulan teman-temannya. Setelah beberapa saat, para siswi dan para guru naik ke bis. Guru mengira bahwa semua siswinya telah naik ke bis. Padahal ada seorang siswi yang masih berada di sana. Mereka pergi meninggalkannya. Setelah lama berselang, siswi yang malang itu kembali. Ia lihat-lihat tempat berkumpul teman-temannya telah kosong. Tidak ada seorang pun kecuali dirinya. Ia memanggil dengan suara keras, tetapi tidak ada yang menyahut. Maka ia putuskan untuk berjalan kaki agar sampai ke perkampungan yang dekat dengan perkampungan dan lokasi peninggalan bersejarah. Semoga ia menemukan sarana transportasi untuk kembali ke kota asalnya. Setelah lama berjalan, ia menangis. Ia melihat sebuah pondok kecil terasing. Ia mengetuk pintu. Tiba-tiba ada seorang pemuda berusia 20 tahun membukakan pintu sambil berkata keheranan, "Kamu siapa?" Siswi itu menjawab, "Saya siswi. Saya datang ke sini bersama guru dan teman-teman saya. Akan tetapi mereka telah meninggalkan saya sendirian. Saya tidak tahu jalan pulang." Pemuda itu berkata, "Kamu berada di lokasi terisolasi. Perkampungan yang menjadi tujuanmu berada di arah selatan. Akan tetapi kamu berada di daerah utara. Di sini tak ada seorang pun." Pemuda itu mempersilahkan masuk. Siswi itu menginap hingga pagi hari agar cukup waktu untuk mendapatkan sarana transportasi menuju kota tempat tinggalnya. Pemuda itu meminta siswi itu tidur di atas kasurnya, sedangkan ia tidur di sudut kamar. Pemuda itu mengambil tirai, kemudian ia gantungkan di atas tali sebagai pemisah antara tempat tidur dan sisi ruangan tempat ia berada. Siswi itu berbaring, ia takut, ia menutupi dirinya hingga tidak ada bagian tubuhnya yang terbuka selain kedua matanya. Ia tetap mengawasi pemuda itu. Sementara pemuda itu duduk di sudut kamar, di tangannya ada buku. Tiba-tiba ia menutup buku dan memandang lilin yang berada di depannya. Setelah itu ia letakkan ibu jarinya. Kira-kira 5 menit api lilin membakarnya. Hal yang sama ia lakukan pada semua jarinya. Siswi itu terus mengamatinya. Ia menangis dalam diam.
karena ia khawatir jangan-jangan pemuda itu gila dan melaksanakan ritual keagamaan tertentu. Mereka berdua tidak tidur hingga pagi hari. Kemudian pemuda itu mengantarkan siswi tersebut ke kotanya. Kemudian siswi itu menceritakan semua kejadian yang dialaminya kepada kedua orang tuanya. Akan tetapi kedua orang tuanya tidak mempercayai kisah tersebut. Apalagi putrinya sakit karena ketakutan terhadap apa yang telah ia alami. Orang tua siswi itu menemui pemuda itu. Sebagai seorang musafir, ia meminta pemuda itu menunjukkan jalan. Orang tua siswi itu melihat sendiri, jari jemari tangan pemuda itu ada bekas luka bakar. Ketika mereka berjalan berdekatan, orang tua siswi itu bertanya tentang penyebabnya. Pemuda itu menjawab, 2 malam yang lalu, seorang gadis cantik datang kepada saya. Ia tidur bersama saya. Setan berbisik kepada saya khawatir jika melakukan perbuatan yang tidak diinginkan. Maka saya putuskan untuk membakar jari jemari saya satu persatu, agar syahwat setan itu terbakar bersamanya. Sebelum iblis membuat tipu daya kepada saya, pemikiran untuk mencelakai gadis itu lebih menyakiti saya daripada rasa sakit yang saya rasakan ketika jari jemari saya terbakar api. Orang tua siswi itu mengagumi pemuda itu. Ia meminta agar pemuda itu sudi datang ke rumahnya. Orang tua siswi itu memutuskan menikahkan putrinya dengan pemuda itu. Pemuda itu tidak mengetahui bahwa gadis yang dinikahinya adalah siswi yang tersesat dan ditolongnya itu. Sebagai ganti dari satu malam yang haram, maka ia memperoleh kemenangan, mendapatkannya halal seumur hidup. Inilah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan hambanya yang soleh. Contoh kisah pemuda ini. Pemuda ini berhasil berjuang mengendalikan gejolak hasrat nafsu berbuat zina kepada seorang gadis cantik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, barakallah. Semoga kisah ini bermanfaat bagi kita semua. Siapapun yang berkenan menyimaknya. Semua kebenaran kisah ini hanya Allah yang Maha Tahu. Mudah-mudahan kita dan anak cucu keturunan diselamatkan dari perbuatan yang diharamkan. Segala dosa kita yang disengaja atau tidak diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan, sudah menyimak kisah ini. Barakallah. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak kisah ini. Kita jumpa lagi di kisah-kisah berikutnya. Teman-teman, apabila berkenan dengan konten ini silahkan like, comment, subscribe dan teman-teman ya. Dan share, dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya untuk mengetahui kisah-kisah berikutnya dari channel ini. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.